Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang himpunan matematika. Di sini saya Ajeng Aprilia Utami sebagai moderator dengan nomor pokok 2271020003 dan sebelah saya Hera Pudustari dengan NPM 2271020026. Saya Fadli Mukti Nugroho, NPM saya 2271020018. Saya Daniswara Abdullah dengan NPM 2271020011. Pada presentasi kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Hera Pudustari. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu latar belakang matematika. Latar belakang matematika merupakan media pembelajaran yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan, rumus, dan struktur. Matematika juga dikenal dengan ilmu yang memiliki banyak rumus dan cara penyelesaiannya. Matematika sendiri sangat berperan dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah himpunan. Himpunan merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Belajar himpunan bertujuan untuk mendefinisikan sesuatu dengan jelas. Dalam himpunan sendiri memiliki beberapa rumus, yaitu berupa simbol, diagram, dan notasi. Himpunan sendiri memiliki pengertian kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesalahan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat antara lain apa itu himpunan, apa saja rumus-rumus himpunan, bagaimana cara menyatakan himpunan, apa saja manfaat penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian himpunan. Yang kedua, untuk mengetahui rumus-rumus dalam himpunan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui cara menyatakan himpunan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri, saya akan menjelaskan apa itu himpunan. Pengertian himpunan adalah bentuk dari kumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Di sisi lain, himpunan adalah sebagai kumpulan objek yang terukur dan dapat diketahui anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Jika tidak sesuai dengan pengertian di atas, maka sesuatu tidak bisa disebut himpunan. Contoh dari himpunan itu seperti himpunan dari beberapa angka genap. Kemudian contoh lainnya seperti dari objek yang bersifat konkret seperti kumpulan laki-laki dan kumpulan tumbuhan berbuah. Sedangkan contoh untuk objek yang abstrak seperti kumpulan bilangan ganjil, genap, dan kumpulan bangun datar. Yang kedua, ada jenis-jenis dari himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Simbolnya itu 0. Dan kedua, ada himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S atau simbolnya S. Yang ketiga, ada kardinalitas. Apa sih kardinalitas itu? Kardinalitas yaitu banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan disimbolkan dengan NA. Gimana cara menyatakan himpunan? Ada 4 cara atau metode. Yang pertama, dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut. Contohnya, seperti A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A, bilangan asli antara 10 dan 40. Yang kedua, ada notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Kemudian ditulis menjadi himpunan A sama dengan X lebih dari 10 kurang dari 40 dengan elemen bilangan prima. Kemudian yang ketiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, ditulis menjadi himpunan A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37.
Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh penyelesaian himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu karang taruna, dusun yang beranggotakan 45 orang, akan mengikuti lomba. Di antaranya, 15 orang mengikuti lomba sepak bola, 9 orang mengikuti lomba voli, dan 3 orang lainnya mengikuti keduanya. Lalu, sisanya sebagai tim penyemangat. Berapa banyakkah orang dalam tim penyemangat tersebut? Sini diketahui banyaknya orang yang mengikuti lomba sepak bola, yaitu adalah 15 orang. Enggak ada spidol. SMA. Oke dia. Dan banyaknya orang yang mengikuti lomba voli, yaitu 9 orang. Serta orang yang mengikuti lomba keduanya ialah 3 orang. Dan di sini ditanyakan berapakah banyak orang dalam tim penyemangat tersebut? Di sini misal X itu adalah tim penyemangat. Maka ini akan dicari berapa sih banyak tim penyemangat tersebut. Di sini banyak orang yang mengikuti lomba sepak bola, ada 12 orang. Yang mengikuti voli 6 dan yang ikut keduanya adalah 3. Di sini maka dicari banyaknya jumlah orang, yaitu 45. Orang yang mengikuti lomba sepak bola ditambah orang yang mengikuti keduanya serta orang yang mengikuti lomba voli.
12 ditambah 3 ditambah 6. Jadi jumlahnya adalah 21. X ini adalah tim penyemangat. Tim penyemangat ini adalah yang akan kita cari nanti. Jadi X sama dengan jumlah orang dikurang jumlah orang yang mengikuti lomba sepak bola keduanya dan lomba voli. Oke, jadi banyaknya orang yang menjadi tim penyemangat adalah 24 orang. Baik ya, mungkin cukup sekian soal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan dan menyelesaikan soal nomor 3 yang diberikan kepada kelompok kami, yang soalnya berbunyi dari 100 orang mahasiswa, 60 orang mahasiswa mengikuti kuliah bahasa Inggris, 50 mengikuti kuliah statistika, 30 mahasiswa mengikuti kuliah matematika dasar, 30 mahasiswa mengikuti kuliah bahasa Inggris dan statistika, 16 mahasiswa mengikuti kuliah bahasa Inggris dan matematika dasar, 10 mahasiswa mengikuti kuliah statistika dan matematika dasar, dan 6 mahasiswa mengikuti kuliah ketiga-tiganya. Pertanyaannya, berapa banyak mahasiswa yang mengikuti kuliah bahasa Inggris, statistika, atau matematika dasar? Oke, sebelum masuk ke penyelesaian soal, kita tulis dulu yang diketahuinya. Setelah diperjelas agar lebih rinci, jadilah hasil seperti ini. Agar memudahkan dalam penyelesaiannya, kita pakai variabel dengan B menjadi A, statistika dengan B, MTK dengan C. Untuk penyelesaian soal kali ini, kita akan menggunakan metode untuk menyelesaikan soal kali ini kita akan menggunakan metode rumus gabungan himpunan. Pertama, kan yang kita cari itu berapa orang yang kuliah dari masing-masing. Jadi kita urutin dulu. Jadi berapa orang yang kuliah tiga-tiganya. Jadi pertama, kan ini udah jadi dibikin himpunan.
Jadi cara penyelesaiannya adalah pertama dijumlahin semua dulu, yang variabel A, B, C, habis itu dikurangin sama yang udah masuk dari 30, 16, 10. Jadi kalau dibikin angka ini ditambah 6, soalnya ini kan tiga-tiganya ikutan sama ketiga-tiganya. Jadi kalau dijumlahin jadi jumlahnya 90. Soalnya kan semuanya ini dijumlahin dulu, yang bahasa Inggris, statistika, MTK dijumlahin dulu, jadi 60 tambah 5 110 ditambah 140 dikurangin sama yang ikut keduanya, dikurangin 30, dikurangin 16, dikurangin 10. Sedangkan yang kalau buat tiga-tiganya, yang buat tiga-tiganya ditambahin, ditambah 6, jadi hasilnya sama dengan 90. Buat diagram Venn-nya mana penghapus? Jadi untuk diagram Venn-nya agar lebih enak dilihat, soalnya kita kan belum mengetahui juga masing-masing dari mahasiswa tuh yang ikut bahasa Inggris, MTK, statistika tuh kan juga belum berapa. Jadi kita belum tahu, biar lebih rinci lagi ini diagram Venn-nya kegedean. Yang tiga ini di dalam diagram Venn ini kan, yang tiga ini kan di dalam satu lingkaran, jadi ini yang diisi yang ikut ketiga-tiganya, jadi 6. Yang ini 30. Ini bahasa Inggris ya. Ini statistika. Biar lebih enak jelasinnya. Jadi sekarang yang ikut kedua-duanya, bahasa Inggris, statistika berarti ditulis di sini 30. Bahasa Inggris MTK 16. Statistika MTK 10. Karena ini ikut ketiga-tiganya, jadi ini tiga-tiganya dikurangin sama yang 6. 4 10 4. Kan kita nyari yang buat masing-masing buat masing-masing mata kuliah. Jadi kan itu 60. Jadi ini 60 dikurangin 24 dikurangin 6. Oh enggak, bukan. Ralat, bisa diralat nggak sih? Jadi kan kita nyari yang bahasa Inggris. Jadi di crop aja nanti. Kan nyari yang bahasa Inggris, jadi kan total dari bahasa Inggris ada 60 orang yang mengikuti bahasa Inggris, itu yang kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Dikurang 60 dikurang 24, soalnya ikut bahasa Inggris statistika, dikurangin lagi 10. Yang ikut MTK bahasa Inggris dikurangin lagi 6 yang ikut ketiga-tiganya. Jadi 24 tambah 24 dikurang 24 tambah 10 6 40, jadi 60 kurang 40 sama dengan 20 orang. 20 orang bahasa Inggris. Yang lainnya juga sama statistika ikut jumlah 50 dikurang 24 dikurangin dengan 4. 28 kurang 58 dikurang sabar, statistikanya rawat.
Jadi yang buat statistika 50 orang statistika dikurangin 24 statistika bahasa Inggris dikurangin 4 statistika MTK dikurangin lagi 6 yang ikut ketiga-tiganya, ditemuin jumlah 16. Jadi ini statistika doang 16. Yang nyari MTK jumlahnya 30 dikurangin 10 dari MTK bahasa Inggris, dikurangin lagi 4 dari MTK statistika, dikurangin lagi 6 dari ketiga-tiganya. 10 dikurang 10, 30 kurang 10 kurang 10 sama dengan 10 orang. 10 orang. Kalau dijumlahin semuanya 20 ditambah 16 ditambah 10 sama dengan 46, ditambahin lagi yang ini 4 tambah 10 tambah 24 64. Oh enggak, ini 24 nih. Jadi 4, 6 tambah 4 tambah 10, 74. Saya ngomong 74 tadi. 74 ditambah lagi 6. Lima 50 ditambah 10, 60 tambah 24, 84 ditambah 6 sama dengan 90 orang. Jadi kan sesuai sama dengan hasil himpunan tadi 90 orang. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini, kalau himpunan itu merupakan kumpulan objek yang nyata atau tidak, atau yang abstrak, yang dimana objek ataupun anggotanya harus tentu. Jadi kalau nggak tentu itu nggak bisa disebut himpunan. Yang kedua adalah jenis-jenis himpunan itu sendiri, ada himpunan kosong, himpunan semesta, dan ada kardinalitas. Yang ketiga kesimpulan yang ketiga adalah kita bisa mengetahui cara menyatakan himpunan, yaitu cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama kata-kata, notasi pembentuk, dan ketiga adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kesimpulan keempat, manfaat mempelajari himpunan ada banyak dalam kehidupan sehari-hari, yang agar kita bisa berpikir lebih kritis, rasional, dan yang pastinya sesuai dengan data-data yang berlaku. Cukup sekian pembahasan dari kami. Jika ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai orang apa sih? A sama dengan X 10. Oh ini kan. Baik, di sini saya akan orang yang menjadi tim penyemangat agar tulisannya dulu biar